Media Nujaman tentang di Desa Tabungan Kecamatan Gresik. Oke Ibu-ibu, saya sedikit mau mengajak ibu-ibu untuk mutar videonya sehubungan pada kesempatan hari ini ada pemadaman listrik sejenak. Jadi kita tidak bisa memutar videonya, cuman saya mengajak ibu-ibu untuk membaca buku pintar halaman 59. Silakan ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 59. Silakan. Oke, udah pada ketemu ininya halamannya. Oke. Kalau udah silakan dibaca dulu. Oke. Setelah tadi kita sama-sama membaca buku pintar di halaman 59, isinya itu Bu Lili, untung saja kita punya kartu Jankes Mas. Nah, jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Pak Rusli, ada obat tambahan yang tidak dihitung Jankesmas Bu, harus kita tebus sendiri, harganya 400.000 lebih. Bu Lili, ongkos transport untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar, kalau dijumlah semuanya jadi 500.000. Pak, ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Bu Lili, mungkin saya bisa pinjam uang ke Bu Raiba. 2 bulan kemudian Bu Lili, ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Untung kita punya bos. Jadi isinya, ayo siapa yang mau membacakan untuk ini pertama, silakan. Oke, silakan bacakan. Ibu Mumun tadi sudah siap katanya untuk membaca. Oke. Selanjutnya saya sendiri akan membacakan isi buku pintar di halaman 59, meneruskan tadi yang dibaca oleh Ibu Mumun. Pak Rusli, ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jankesmas Bu, harus kita tebus sendiri, harganya 400.000 lebih. Bu Lili, ongkos transport untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar, kalau dijumlah semuanya jadi 500.000 Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Bu Lili, mungkin saya bisa pinjam uang ke Bu Raiba. 2 bulan kemudian, Bu Lili, ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500.000 sudah ibu bayar 100.000 bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500.000 lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uang Bu Raiba sudah langsung memotong 50.000. Untung kita jadi banyak sekali Pak. Silakan siapa yang mau meneruskan cerita tadi, silakan. Siapa yang mau meneruskan? Ibu, silakan Ibu Dede, silakan. Oke, Bu Dede, tepuk mantul untuk Ibu Dede dan kita semua. Mantul, mantap betul. Oke, itu tepuk mantul untuk kita semua ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Setelah tadi Ibu Dede membacakan, saya akan membacakan paragraf seterusnya. Pak Rusli, berapa utang kita ke Pak Ceti? Bu Lili, cuma 100.000 Pak untuk bayar cicilan untuk ke Bu Raiba, tapi harus lunas dalam 7.000. Dan Ibu setor 20.000 tiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti sudah datang lagi. Oke, gitu.
isi cerita dalam film yang ada di film. Oke, Ibu, dari isi cerita tadi apa sih permasalahan keuangan Ibu Lili? Nah, jadi jika kita rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berutang. Utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah besar. Jadi itu isi cerita dalam buku kita dalam tadi. Sehubungan seharusnya kita melihat video sehubungan hari ini ada pemadaman listrik. Jadi kita membacakan buku pintar dalam halaman 59. Oke. Sebelum kita berhutang, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Siapa yang tahu? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang mau menyebutkan, saya akan sebutkan. Jadi, sebelum meminjam, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Nih, seperti yang ada di depan kita ini. Sebelum meminjam, ada 5 yang diperhatikan. Yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Terus yang kedua, apakah ada cara lain bisa dilakukan sebelum berhutang? Yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Yang kelima, kemanakah kita dapat meminjam? Oke, kita kembali ke yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Jadi sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau kegiatan produktif. Contohnya, ini yang lain. Untuk yang kedua, apakah ada cara lain bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu sebelum berhutang. Terus poin yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Nah, jadi sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayar. Hitung berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi perhitungkan dulu uang yang mau dipinjam sama kita sama pendapatan kita, ibu-ibu ya. Terus bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, jadi sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetapi atau tidak musiman atau tidak dengan yang lainnya. Jadi sesuaikan dulu, Bu ya. Bagaimana kita mendapat pembayarannya? Jadi sesuaikan dulu ya. Terus kemanakah kita dapat meminjam? Nah, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat pinjaman dengan total pengembalian yang paling murah. Seperti itu, Ibu ya. Jadi ketika kita mau meminjam, sebelumnya kita perhatikan dulu. Jangan sembarang meminjam. Di sini sudah tertera buat apa meminjam, apa tidak ada cara lain, berapa kita perlu meminjam, bagaimana kita dapat membayarnya, kemanakah kita dapat meminjam. Jadi harus diperhatikan poin-poin tersebut. Jadi jangan ketika kita tidak punya untuk terlalu kebutuhan pokok, jangan meminjam, dan jangan meminjam kalau misalnya kita tidak butuh sangat. Oke, terima kasih.